Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan melanjutkan kegiatan rutin menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Kewajiban bagi setiap kaum muslimin dengan makna apabila ada orang yang enggan menuntut ilmu, kemudian berpaling dari menuntut ilmu, ya, dengan nikmat yang telah Allah berikan ya padanya, ya, tinggal di negara kaum muslimin. Nah, orang seperti ini berdosa karena menuntut ilmu itu wajib. Jadi kalau tidak mau menuntut ilmu, ya, kalau wajib itu ditinggalkan, maka dia berdosa. Dan dosa ini berderajat, tergantung bagaimana keadaan orang yang tidak menuntut ilmu tersebut. Karena ketika dia tidak menuntut ilmu, maka akan banyak terjadi dosa-dosa yang lain dari perbuatan-perbuatan maksiat yang ia lakukan karena ia tidak menuntut ilmu. Ya, kemudian dari meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, ia tinggalkan karena dia tidak menuntut ilmu. Maka hadis yang mulia ini bukan lewat begitu saja. Ini hadis yang maknanya dalam kalau orang ingin memahaminya. Makanya menuntut ilmu ini, ya, perkara yang besar, yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Katakan, apakah sama keadaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka jawabannya tidak sama. Tidak sama. Dan mereka, orang-orang yang tidak menuntut ilmu, ya, dari mereka ada yang berbuat kekufuran, dari mereka ada yang berbuat kesyirikan karena tidak berilmu. Makanya di zaman Nabi SAW itu di sebelum Nabi diutus dikenal dengan zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Zaman yang kebodohan tersebar. Itulah jahiliyah. Ya, ketika zaman, jadi setiap Nabi dan Rasul, setiap Rasul diutus itu pasti, ya, ketika Rasul diutus, ya, dari Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa diutus? Karena kejahilan di saat itu sangatlah dahsyat. Maknanya kesyirikan dalam tersebut sangatlah dahsyat. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Makanya diutus Rasul. Nah, zaman sekarang ini ya, di zaman sekarang ini tidak lagi diutus Rasul, sudah selesai masa kenabian dan Rasul. Nah, siapa yang mengembannya? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka kita ketahui bahwasannya kalau ada orang berbuat syirik di zaman sekarang, sama saja itu. Ya, sama saja keadaan mereka dengan orang yang berbuat syirik di zaman ketika Nabi sebelum diutus. Kenapa? Karena ketika Nabi belum diutus, ya, mereka di atas agama Nabi Ibrahim, tapi menyimpang dari agama Nabi Ibrahim. Begitu juga orang zaman sekarang, mereka berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun menyimpang dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan. Sama kejahilan di sana sama dengan di sini. Bahkan kata para ulama, kejahilan di zaman sekarang lebih parah. Lebih parah. Ya, lebih parah bukan berarti diutur dengan kejahilannya, tidak. Ya, ini sering kita ulangi. Ini berbahaya sekali, sangatlah berbahaya. Ya, kita mengatakan orang sekarang diutur dengan mutlak begitu saja, sama saja kita katakan kaum musyrikin di zaman Nabi dulu, sebelum Nabi diutus, belum turun Al-Quran kan, diutur oleh Allah, mereka dikatakan muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perlu dipahami. Sangatlah penting. Dan itulah kenapa
dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di zaman tersebut banyak dibenci. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menyembah kubur, ya mereka itu diingatkan bahwa mereka, perbuatan mereka itu telah mengeluarkan mereka dari agama Islam walaupun mereka jahil. Nah, itulah yang membuat Syekh dibenci. Kemudian ya banyak fenomena yang terjadi. Tapi coba lihat keberkahan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini tidak bisa dipungkiri. Nah, orang yang paling Allah cintai orang yang membela agama Allah, orang yang mengemban dakwah para nabi dan rasul. Itu orang yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Setelah kami utus setiap umat itu rasul, dakwah mereka itu mengajak kepada penyembahan kepada Allah, menghindari sesembahan kepada taghut. Ya, segala yang disembah selain Allah dan ia ridha disembah, itu taghut namanya. Nah, qanitin rahimani wa rahimakumullah, sudah banyak pertemuan kita lalui. Semoga kita, ya, kaum muslimin, kita bisa membedakan mana agama kaum muslimin dan mana agama kaum musyrikin. Karena Allah mengatakan, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama di sisi Allah itu Islam. Tapi Islam di sini tidak semua yang seperti yang dikira oleh orang zaman sekarang. Ya, kalau minta kepada kuburan, minta ke dukun, selama dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah masih Islam. Lah, ini bukan yang dimaksudkan dengan ayat. Ya, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Kata Allah, barang siapa yang mencari selain agama Islam di agama lain, contoh apa? Agama Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi, agama Buddha, agama kaum musyrikin, ini bukan agama kaum muslimin. Lakum dinukum waliyadin. Itu kemana khitabnya disampaikan? Kepada kaum musyrikin, ikhwan fillah. Agamamu, agamaku. Walaupun engkau meyakini Allah Tuhan, begitulah keadaan zaman sekarang, dan di zaman ke zaman seperti itu keadaannya. Mereka meyakini Allah itu Allah, namun mereka tidak beriman bahwasannya ibadah itu hanya ikhlas untuk Allah. Mereka juga menyebutkan Allah salamata wa afiyah. Nah, hari ini kita tidak bahas tentang adab karena ada pembahasan yang mungkin agak rinci di malam ini. Bismillah, kita lanjutkan. Tersisa kemarin dari ibadah. Tersisa dari ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yaitu ibadah menyembelih, adzabhu, ibadah menyembelih. Ibadah yang ke-13 yang disebutkan oleh Syekh yaitu ibadah menyembelih. Dalilnya apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kemudian sesembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah. Ya, ini ibadah. Ruku ibadah, sujud ibadah. Maka tidak boleh disembahkan kepada selain Allah walaupun niatnya untuk mencium kaki, tidak boleh. Karena itu gerakan, perbuatan. Ya, ada perbuatan yang kalau dilakukan bisa menghilangkan asal keimanan seseorang. Ada. Hanya sekedar dia sujud saja kepada kuburan, walaupun dia niatnya dunia, itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kenapa? Karena amal termasuk dari iman. Kenapa masalah seperti ini terkadang sulit dipahami? Karena seperti ini. Mereka mengatakan kalau dia sujud itu kan hatinya masih meyakini bahwasanya ini yang disujudi bukan Tuhan. Thayyib. Itu permasalahan apa? Keyakinan, i'tiqad. Iman betul termasuk dari iman apa? Keyakinan. Tapi ada iman itu 3 dia. Yaitu perkataan, kemudian keyakinan dan perbuatan. Nah, orang yang di zaman Nabi dulu ketika mereka mengolok-olok, ada Nabi tanya niat kalian apa? Enggak ada. Allah katakan apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan kalian telah kufur setelah keimanan mereka. Sekedar gitu saja.
Maka sangat berbahaya ikhwan fillah. Ya, sangatlah berbahaya. Di zaman sekarang ini ibadah ataupun kekufuran dianggap biasa sama orang. Kekufuran, kesyirikan dianggap biasa sama manusia. Kenapa? Mereka orang-orang yang terkena virus Murji'ah ini, mereka katakan apa? Yang penting dia hatinya masih beriman kepada Allah. Itu mereka katakan. Ya. Yang anehnya, orang yang mengucapkan itu, dia survei dari mana? Emang dia punya alat tertentu mengecek hati seseorang? Enggak. Nah, terus kalau kita ajak bicara dia, engkau masih beriman kepada Allah, apakah yang diucapkannya itu bisa kita katakan sebagai kebenaran atau kedustaan? Enggak bisa. Maka ini kejahilan. Ini kejahilan. Seperti yang kami percontohkan ya. Orang yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan, seorang dokter mengatakan zina itu halal katanya. Ya, zina itu halal. Akidah kaum muslimin, akidah para salaf mengatakan apa? Ketika orang mengucapkan hal tersebut, mengeluarkan dia dari Islam tanpa perlu dicek kenapa dia ucapkan. Subhanallah, dia doktor, dia tahu baca buku, tapi kenapa dia ucapkan? Nah, ada orang yang kena virus Murji'ah ini katakan apa? Oh jangan, tidak boleh kita yakini dia kafir, tidak boleh kita yakini kekafirannya. Kenapa? Bisa jadi dia seperti ini. Nah ini, akhirnya semua orang nggak kafir, semua orang masuk surga. Masallah SWT. Makanya kejahilan makin merajalela. Maka para ulama mengatakan beda antara meyakini kekufuran seseorang dengan menyebarluaskan kekufuran seseorang. Ini beda. Ya, yang wajib bagi kita apa? Meyakini kekufuran seseorang apabila kekufuran tersebut dia lakukan. Maka seperti itu. Ya, kalau kufur kecil yang dia lakukan, ya kita nggak yakini dia kafir. Kalau dia melakukan syirik kecil, kita nggak yakini dia kafir, dia muslim tapi kurang imannya. Tapi kalau dia buat syirik besar, kufur besar, harus wajib itu. Kalau enggak, untuk apa kita belajar akidah? Apa arti akidah? Al-i'tiqad apa artinya? Apa al-i'tiqad? Keyakinan. Kalau kita sudah tidak yakin, jadi itu apa? Kita belajar akidah. Karena yang sedang kita pelajari bukan keyakinan, tapi keraguan. Subhanallah. Ya. Makanya para ulama itu mengkafirkan Jahmiyah. Para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Tahu kenapa? Banyak hal-hal kenapa. Pertama, karena mereka menolak seluruh sifat Allah. Mereka mengatakan nama-nama yang dikatakan dalam Al-Quran itu cuma nama Allah saja, sifatnya nggak ada, karena mirip dengan manusia nantinya. Dikafirkan oleh para ulama mereka, orang Jahmiyah. Salah satu keyakinan mereka apa? Mereka mengatakan iman tersebut cuma sekedar ma'rifah saja, cuma sekedar tahu saja, itu sudah beriman. Contoh, iblis tahu nggak Allah itu Rabb? Tahu. Itu sudah cukup bagi mereka. Hanya tahu saja sudah cukup. Ya, Firaun, sebangkang-bangkangnya Firaun yakin juga Allah itu Tuhannya Musa. Nah, itu sudah cukup bagi mereka. Bagaimana tidak dikafirkan oleh para ulama? Subhanallah. Mereka mengatakan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang yang beriman. Nah, ini berderet ya. Syekh Utsaimin ada sebuah bagus, mungkin bisa kita baca juga kapan-kapan. Syekh Utsaimin membahas penyimpangan dari awal sampai akhir. Ya, dari awal fitnah Khawarij, kemudian Murji'ah, ya, kemudian orang-orang Jahmin, Safwan, Jahmiyah dan seterusnya dengan waktu yang singkat supaya orang tahu rupanya begini loh penyimpangan. Ya, makanya kita katakan ahlul bid'ah itu dari zaman ke zaman ya pasti lebih banyak, begitu dia. Kecuali di zaman para sahabat. Tidak boleh kita bilang zaman sahabat itu ada ahlul bid'ah, tidak. Tapi setelah itu, na'am. Ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang di dunia ini, engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Memang orang yang ingin kesesatan itu lebih banyak. Jadi jangan bangga kalau ya orang-orang sekarang bangga kalau banyak, udah sesuai, udah belajar akidah. Jadi kita tahu membedakan taklid la yanfa', gak akan bermanfaat. Taklid la yanfa' abadan. Ya,
Apa kata Allah, kata Rasulullah SAW tentang orang yang di kuburan? Ditanyakan, man rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, termasuk agama Allah ditanyakan. Kalau Allah cuma taklid saja dengan akidah, tidak ada manfaat. Apa kata mereka? Sami'tu an-nasa yaquluna fa qultu. Saya terjawab. Saya dulu dengar manusia ucapkan, saya ucapkan seperti ini. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Dalam akidah taklid tidak bermanfaat sama sekali. Makanya penting belajar akidah, penting sekali. Nah, sebenarnya menuntut ilmu itu yang membuat ilmu itu bertahan caranya banyak. Dan ini dilakukan oleh banyak penuntut ilmu. Ya. Karena kita nggak mungkin semua orang tuh pasti punya rutinitas baca buku gitu kan. Mungkin jarang bisa seperti itu zaman sekarang. Nah, dengan mendengar juga termasuk. Dengan mendengar, dengan mengulang juga termasuk menguatkan ilmu. Ataupun juga kita katakan dengan tadarruj dalam membahas buku juga termasuk dalam cara kita memahami ilmu. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan. Ya. Ini kita bahas secara umum saja. Karena di buku di kitab tauhid pembahasan sembelihan kemudian nazar itu lebih detail. Nah, kemudian saya mengatakan kita bahas ringkas saja makna dari menyembelih, ringkas. Qat'ul hulqumi wal mari min bahimatil an'am taqarruban ila Allah ala sifatin ma'lumah. Sesembelihan itu maknanya ya, biar kita tahu yang mana sembelihan, yang mana bukan sembelihan. Karena nanti disembelihlah yang bukan yang termaksud dengan sembelihan. Ya seperti orang ya menyembelih ayam. Ya, ini dalam agama Islam menyembelihnya tetap dengan mengucapkan bismillah, betul. Tidak menyembelih kepada kuburan. Tapi kalau kalimat adzabahu itu sudah pasti yang berhubungan dengan bahimatul an'am. Itu hewan ternak. Nah, kalau sembelih ayam berarti itu bukan dinamakan ibadah adzabahu, tapi ibadah sedekah kalau diinfakkan. Ya, kalau disedekahkan. Nah, qatul hulqumi wal mari yaitu memutuskan tenggorokan dan kerongkongan. Ini kami sudah lihat terjemahan sendiri. Kadang terjemahannya kerongkongan tenggorokan hampir mirip. Yang setelah kami teliti, rupanya tenggorokan itu saluran pernapasan, kerongkongan itu saluran pencernaan. Allah alam yang tahu ilmu biologi, dia bisa lihat. Ya, dua tempat ini diputuskan. Itu namanya menyembelih. Kalau ada yang mengatakan sembelihan itu apa? Menumpahkan darah seekor hewan. Nah, ini salah tarif seperti ini, pengertian. Karena kenapa? Hewan itu bisa saja mati kalau kita misalnya potong bagian kakinya, nanti dia mati lama-lama misalnya. Tapi ini tidak disebut adzabahu, bahkan dia jadi bangkai, bukan jadi sembilan, nggak boleh dimakan. Nah, dan yang dikatakan adzabahu sembelihan ini, ibadah menyembelih ini, ya adzabahu itu dikhususkan hewan-hewan ternak bahimatul an'am. Ya kalau disembelih selain hewan ternak yang disebutkan, kalau ayam hewan ternak tapi tidak termasuk dalam bahimatul an'am. Bahimatul an'am seperti kambing, sapi dan seterusnya yang mirip dengan itu. Itu dikatakan bahimatul an'am, dan inilah yang dimakan ibadah adzabhu. Nah, karena kita kan bahasa Indonesia menyembelih, ya udah menyembelih begitu saja. Apapun yang disembelih sama mana enggak, beda. Ya. Baik, ini insyaallah dibahas di kitab tauhid. Ini dibahas di fikih sebenarnya, pembahasan seperti ini. Syahidnya di kitab yang kita bahas apa? Apabila sesembelihan tersebut ya diarahkan kepada selain Allah, contoh ada banyak orang kesurupan. Kami pernah tuh sana. Orang dia kesurupan di satu sekolah merata setiap hari upacara. Dan bertahun-tahun waktu itu kami mana tahu, nggak tahu apa gitu. Ya sudahlah gitu kan.
mereka buat, kebetulan kami nggak ikut, kebetulan disembelihlah kambing untuk jin. Subhanallah, ini syirik besar. Ini syirik besar. Kata mereka sembelihan ini dikasih untuk orang yang semuja, dikatakan. Ada orang semuja di situ, orang jin lah intinya. Orang yang bersama jin. Ya, kalau kita sudah sembelih nanti bisa hilang nih kesurupannya. Nah, ini termasuk kesyirikan besar. Kesyirikan besar. Nah. Kemudian ibadah yang selanjutnya an-nadru. Ibadah selanjutnya an-nadru, nazar. Sebelum kita bahas contoh, kami berikan contoh. Ketika kami tanya, misalnya ada orang mengatakan lillahi alayya thalathata ayyamin in syafiya marili. Contoh artinya gini. Ya, saya bernadar kalau Allah sembuhkan anak saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Baik. Sekarang pertanyaan Nana, ini nadar atau bukan? Ada nazar atau bukan seperti ini? Atau kita katakan ini ibadah nazar atau bukan ibadah nazar? Nazar dalam segi bahasa ini nazar. Tapi kalau dikatakan ibadah nazar, nah ini yang kita bahas. Ibadah nazar itu memiliki tiga syarat. Ini perlu dibahas. Ya, katakan oleh para ulama, nazar itu ya ilzamul abdi nafsahu lillahi naflan muayyanan ghaira mu'allaqin, yaitu seorang hamba yang mengharuskan dirinya untuk Allah. Dia mewajibkan suatu hal itu untuk Allah, bukan untuk kuburan, gitu kan? Nah, untuk Allah syaratnya harus ibadah yang sunnah, pertama. Ibadah yang sunnah. Enggak boleh orang bilang saya bernazar ya untuk Allah saya akan sholat 5 waktu. Untuk apa sih? Itu nazar apa itu? Sholat 5 waktu memang wajib. Kan gitu. Walaupun dia enggak menazar tetap wajib bagi dia sholat 5 waktu. Nah, harus sunnah. Ya. Untuk Allah saya bernazar saya akan puasa 3 hari. Nah, ini. Puasa sunnah maksudnya. Puasa sunnah, ya. Kalau di bulan Ramadan saya puasa 30 hari dia bilang. Ya, bulan Ramadan memang wajib kan? Nah, kemudian syarat yang kedua apa? Muayyanan, harus disebutkan ibadahnya apa. Jangan diucapkan saya bernazar untuk Allah. Kalau ada orang mengucapkan seperti ini, maka dia harus membayar kafar. Dia harus membayar kafar. Karena Allah SWT berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fa kafaratuhu it'amu asyati masakin. Terus ayatnya, yaitu membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, kemudian atau puasa 3 hari. Ini ya, itu nazar yang katakanlah para ulama tidak ada cara lain istilahnya. Dia telah bernazar, ya, maka dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Karena nazar dia tersebut ini sama dengan sumpah nih, nazar dia ini. Sama dengan sumpah. Saya bersumpah gitu katanya. Ya kan? Nazar itu dalam bahasa Arab, kan makanya dikatakan wallahi kalau di buku-buku akidah. Mirip dengan sumpah gitu, nazar itu. Cuman ketika dia menyandingkan dengan disebutkan misalnya saya bernazar, maknanya apa? Saya bersumpah gitu. Saya bernazar saya akan puasa 3 hari misalnya. Nah, ini baru dikatakan ibadah nazar. Ya, ini baru dikatakan ibadah nazar. Harus dijelaskan. Harus jelaskan apa yang kita nazarkan itu. Nah, kemudian yang ketiga, insyaallah di buku kitab tauhid lebih rinci insyaallah. Yang ketiga, ghairu mu'allaqin, tidak boleh mu'allaq, tidak boleh digantungkan dengan imbalan gitu. Tidak boleh digantungkan dengan imbalan. Makanya kita ketahui kalau orang mengatakan saya bernazar akan berpuasa ya
untuk Allah 3 hari kalau anak saya sembuh. Ya, inilah yang di hadis Nabi dicela orang seperti ini. Karena dalam dia bernadar ada yang minta imbalannya gitu. Ada yang minta imbalannya. Makanya disitulah para ulama berselisih bagaimana pendapat tentang nadar. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan ibadah wajib, sunnah dan seterusnya. Ini dibahas di buku fikih sebenarnya. Nah, yang penting kita tahu apa? Nadar itu harus, yang pertama harus ibadah yang sunnah, yang mustahab. Kemudian ibadahnya ditentukan. Kemudian tidak boleh dalam bentuk timbal balik, tidak boleh. Nah, barulah di sini dikatakan nadar dan dapat pahala orang yang melakukannya. Kalau ada orang yang mengatakan saya bernadar akan puasa 3 hari untuk Allah, nah dapat pahala dia. Barulah dikatakan apa? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Itulah katakan. Mereka itu menunaikan nadar mereka. Dicintai berarti oleh Allah kan? Wa yakhafuna yufuna bin nadri. Nah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu bernadar, menunaikan nadar mereka yang dia ucapkan dari 3 hari itu dia tunaikan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahid ya mas kalian, ini kalau dibahas panjang tentang nadar ini, yang penting 3 tadi syarat nadar tersebut dikatakan ibadah. Contoh saja lagi, ada orang dia ruku di luar sholat, dinamakan ibadah bukan? Enggak kan? Dia ruku sendiri, tapi bukan di dalam sholat. Ya, ada nggak ibadah ruku tapi di luar sholat? Ini nggak dinamakan ibadah. Walaupun dia itu dalam asal katanya dia itu ibadah. Ya, warka'u ma'ar-raki'in kan ibadah, perintah. Baik, contoh lagi. Ruku, kemudian contoh bersumpah untuk menguatkan dagangan. Ini kebiasaan orang-orang ya. Wallahi ini bagus itu. Setiap hari dia bersumpah. Wallahi ini bagus. Wallahi ini kualitas terbaik gitu kan. Untuk membuat ini dagangannya itu laku gitu. Ya. Allah perintahkan kita dalam Al-Qur'an itu untuk menjaga sumpah kita kan. Sumpah itu dipakai untuk sesuatu yang genting. Maka jangan dikatakan saya kan ibadah tadi wallahi gitu. Sama kayak ruku tadi. Saya kan ruku. Ya rukunya di luar sholat. Ya, saya akan sholat 2 rakaat. Ya, sholat rakaatnya itu di waktu-waktu yang diharamkan. Ya, ini kan bukan ibadah. Nah, ini perlu dipahami. Ini perlu dipahami agar kita tahu yang mana ibadah yang bukan ibadah. Terkadang ada perbuatan yang dia itu ibadah ketika dilakukan di satu tempat yang lain enggak disebut ibadah. Nah, ini bisa dipahami insyaallah. Tayyib, selesai dari bahas tentang menyembelih dan nazar. Baik, insyaallah kita lanjutkan di usul yang ketiga sekarang. Yang kedua. Selesailah kita membahas tentang ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ya, mengenal Allah, rububiyah Allah. Kemudian uluhiyah Allah, asma wa sifat. Sekarang pembahasan tentang mengenal agama Allah. Mengenal agama Allah. Kami lihat di Google 1936 waktu azan. Ya. Nah, insyaallah kita bacakan. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Agama Islam dengan dalil. Nah, tayyib. Ya Allah berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Ya wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal min. Dan seterusnya dalil-dalil tentang Islam. Nah, dikatakan Syekh di sini wa huwa al-istislamu bitauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu wal khulusul minasyirki wa ahlihi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membahas sebuah definisi, ya, kalau yang paham definisinya,
insya Allah dia paham Islam itu bagaimana. Karena para ulama membuat definisi ini, ya dicari definisi yang paling merangkum dari makna Islam. Maka jangan sepelekan tentang definisi. Kita lihat definisinya apa. Islam itu, ya biar orang tahu ya, yang mana agama Islam sebenarnya. Islam itu al-istislamu bit-tauhid. Ya, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Itu Islam. Pelakunya apa? Muslim. Pelakunya muslim. Ya. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, maka dia telah beragama Islam dan pelakunya disebut muslim. Ya. Kemudian ditambah lagi oleh para ulama pengertiannya, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian walinqiyadu lahu bitta'ah. Ya, menyerahkan diri kepada Allah, patuh tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Itu pertama. Itu kalau dari kalimat la ilaha illallah, siapa yang tahu? Kan la ilaha illallah ada an-nafyu wal itsbat, ya kan? Nah, kalau ini an-nafyu atau al-itsbat? Tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Ini itsbat, ya. Illallah, kecuali Allah, kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Ini itsbat. Berarti rukun la ilaha illallah itu dua. Yang pertama, ya, la ilaha, kita menafikan seluruh sesembahan selain Allah, ya, menafikannya, mengkufurinya, ya, mengkufuri pelakunya begitu. Kemudian isbat, menetapkan bahwasanya sesembahan yang berhak disembah itu Allah, yaitu apa? Beramal. Beramal. Nah, makanya pengertian yang Islam tadi apa? Menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sebenarnya ini, ya, patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, itu sudah masuk di pengertian yang pertama tadi. Apa itu? Al-istislamu lillahi bitauhid. Sudah cukup sebenarnya. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Apa makna tauhid? Menafikan seluruh sembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, atau dengan kata lain beramal. Nah, harus seperti itu. Harus seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan kalau orang yang enggak beramal sama sekali di dunia ini, tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bersyahadat, ya kan? Dia bersyahadat, kemudian dia tidak datang ke kuburan minta-minta, tapi dia enggak beramal, enggak sholat, enggak puasa sama sekali, masih dikatakan muslim atau tidak? Tidak dikatakan muslim orang seperti ini, karena hilang salah satu rukun dari la ilaha illallah. Illallahnya hilang dari dia. Dia cuma la ilaha saja. Dia memang enggak datang kepada kuburan. Dia enggak minta kepada selain Allah. Jangankan minta kepada Allah, minta kepada Allahnya dia enggak ada. Subhanallah. Tapi ada orang jahil zaman sekarang mengatakan ini muslim, masih muslim. Ulama ijma', sepakat ulama bahwasannya, ya, orang yang tidak beramal sama sekali dia dikatakan muslim walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ulama ijma', bersepakat lagi ulama bahwasanya iman itu ucapan, ya kan? Kemudian keyakinan di hati dan perbuatan. Itu ijma'. Misalnya nanti ada orang bilang seperti ini. Ya akhi, ini iman ini kesempurnaan iman saja. Terus dia bawa dalil ini hadisnya. Ya mereka subhanallah, mereka pintar mereka. Dia ambillah dalil-dalil mutasyabih, dalil yang samar, yang ulama enggak pernah berdalil tentang iman dengan itu, misalnya. Ya, dibawa sama dalil, kan kita kan bingung nih. Kita enggak tahu dalilnya, gimana pula dalil enggak ada nih. Katakan ulama ijma', katakan. Ya, la yastami'u ummati ala dhalalah, kata Rasulullah SAW. Tidak mungkin umatku itu bersepakat di atas kesesatan, tidak mungkin. Makanya ijma' termasuk dari hujjah.
Kalau ada ahlul bidah mengatakan gini, datangkan aja ijma' nih kalau al-imam ini. Banyak ulama mengatakan ini ijma', imam mengatakan ijma'. Nah, gampang saja. Ya, ulama ijma'. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa huwa thalathu maratibah al-islam wal iman wal ihsan. Tentunya jamaah sekalian, mungkin usul salah yang kita bahas ini agak sedikit rinci, tapi sebenarnya enggak rinci. Kalau mau rinci lagi ada lagi. Tapi ini sudah kita katakan lumayan rinci. Kenapa? Karena ini dasar. Nanti kalau bahas al-qawaidul arba' sebentar selesai. Satu pertemuan bisa, dua pertemuan selesai. Karena dasarnya udah ada di sini, kan gitu. Misalnya kita bahas kitab tauhid. Kitab tauhid banyak babnya, 60 lebih babnya. Nah, satu bab itu bisa disampaikan dengan mudah saja. Karena kita udah punya dasar di al-usul ats-tsalatsah. Nah, begitulah. Makanya harus sering merojaah usul ats-tsalatsah ini. Nanti di buku-buku selanjutnya mudah insyaallah. Karena kami bahas buku-buku selanjutnya mungkin dengan ringkas. Dengan ringkas. Masalahnya apa? Kalau kita enggak membahas perkara-perkara penting yang berhubungan dengan kitab usul ats-tsalatsah, nanti di kitab tauhid bisa lama selesainya. Bisa lama karena tidak paham masalah iman, masalah amal, apakah iman dan seterusnya. Nah, kata Syekh di sini apa? Islam itu ada tingkatan-tingkatannya, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ini disebutkan di hadis Umar. Ya, di hadis Umar ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya, "Ma huwal Islam?" Al-Islam apa? Antashhadu la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian iman, kemudian ihsan. Itu dibahas nanti di bab khususnya. Cuman yang mau kami tekankan ya Mas kalian, perlu kita pahami, jangan sampai dikatakan apa? Orang Islam belum tentu orang beriman. Nah, ini kalau diucapkan seperti ini agak aneh. Jadi seperti ini. Islam itu dan iman ya, kalau Islam itu amal-amal yang zahir. Kalau iman amal-amal yang batin. Iman kepada Allah, iman kepada dan seterusnya, ya, malaikat dan seterusnya. Namun di dalam dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kalau didapatkan sebuah dalil, ya, disebutkan Islam di situ, disebutkan iman juga seperti di situ, seperti hadis Umar, maka iman disebut apa? Makna tersendiri, yaitu amal-amal yang batin, dan Islam amal yang zahir. Nah, tapi kalau dalam ayat lain misalnya, Inna dina indallahil Islam, ya, sungguhnya agama yang diterima Allah adalah agama Islam, maka pelakunya Muslim. Maka orang mukmin diterima enggak? Ya, Islam di sini bermakna iman, bermakna ihsan. Makanya katakan apa? Apabila di sebuah dalil Islam dan iman itu ditemukan sama, di satu dalil ada kedua-duanya, maka ini bermakna beda. Tapi kalau di dalil yang lain disebutkan iman saja, maka iman bermakna Islam, Islam bermakna iman. Ini bisa dipahami ya, insyaallah taala. Nah, baik. Ini pembahasannya, ada pembahasan, tapi terlalu panjang pembahasan yang kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi yang penting kita ketahui bahwasannya jangan sampai kita, ini yang kesesatan orang ya, yang terjadi ya. Mereka mengatakan amal bukan dari iman. Kenapa? Salah satunya ini, masalah ini. Karena mereka mengatakan kalau iman ya keyakinan saja, kalau Islam baru amal. Nah, ini termasuk nih yang buat mereka sesat. Nah, padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman kalian. Ayat ini menjelaskan apa? Perpindahan kiblat. Ya, tidak dikatakan oleh para ulama ini salat kalian, kata para ulama.
salat kalian. Allah tidak pernah menyia-nyiakan salat yang telah pernah kalian lakukan. Salah satunya itu. Kemudian di hadis lain yang lebih jelas lagi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman itu sekitar 70 cabang. Yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah, yang paling rendahnya ya. Namun yang buat permasalahan sekarang adalah ya, mereka ada orang-orang yang mengatakan bahwasannya seluruh amalan, ya, seluruh jenis amalan, apa saja amalannya, kalau ditinggalkan, memang ditinggalkan, maka orangnya masih muslim. Nah, ini salah. Ada amalan-amalan yang kalau ditinggalkan, betul orang tersebut masih ada imannya, tapi kurang, maka dikatakan masih muslim. Tapi ada amalan-amalan yang apabila ditinggalkan itu menghilangkan seluruh keimanan yang ada padanya, ya, yaitu sholat, ya, yaitu sholat. Kata Nabi SAW, al-ahdu baina wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perbandingan beda kami dengan mereka itu, yaitu sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Kemudian ada asar yang mengatakan apa? Fa inna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-amali tarkuhu kufrun illa shalah. Sungguhnya dari sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah melihat sebuah amalan yang kalau ditinggalkan maka mengeluarkan seorang dari keislamannya kecuali salat. Nah, ini kemana kita bawa ini? Asar, kemudian dalil yang jelas, ya, jelas. Cuman saja orang sekarang seperti ini katakan, ya akhi, ini ulama berselisih pendapat, kata mereka. Ulama berselisih pendapat. Ya, orang yang mengatakan tidak ada perselisihan di sini maka itu orang bodoh sebenarnya. Memang betul ada perselisihan. Tapi sekarang masalahnya jamaah sekalian, ulama yang mana dulu? Kan begitu. Makanya para ulama itu mentahdir orang apa? Para murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha itu apa? Orang-orang ulama-ulama fikih yang mereka mengeluarkan amal dari permasalahan keimanan. Tapi para ulama enggak mengkafirkan murji'atul al-fuqaha. Mau tahu siapa murji'atul fuqaha? Contohnya Al-Imam Abu Hanifah. Yaitu murji'atul fuqaha. Ya. Dan itu murji'ah yang paling ringan. Rahimahullah. Kita enggak boleh juga. Siapa kita gitu kan dalam mengatakan Imam Hanifah seperti itu. Enggak. Tapi kalau memang imam itu salah dan disebutkan oleh para ulama, kita enggak boleh mengambil pendapatnya seperti itu. Tapi Imam Abu Hanifah imam fiddin, imam fil Islam. Nah, Ibnu Hajar contohnya mentawil. Tapi andilnya dalam agama Allah ini sangatlah besar. Tidak boleh disepelekan. Namun kalau ada orang zaman sekarang yang enggak ada andilnya sama sekali, bawa fatwa seperti ini, mana andilnya? Enggak ada andilnya. Dalam Islam orang seperti ini ditinggalkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.